Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudariku semua dalam keadaan baik-baik, dilindungi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah sadar dan berjaga-jaga untuk menang melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu saudara-saudariku, iblis tidak akan pernah diam, libur, apalagi tertidur untuk selalu berusaha menjatuhkan kita orang-orang percaya. Karena itu kita harus selalu sadar dan selalu berjaga-jaga saudaraku dalam kuasa dan perlindungan Tuhan Yesus, supaya dapat menang melawan setiap tipu muslihat dari si iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 saudaraku ya, ayat yang sudah familiar bagi kita, berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, Rasul Petrus menggambarkan betapa mengerikannya dan betapa ganasnya iblis itu. Dia menggambarkan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu kita harus berjaga-jaga saudaraku dalam perlindungan kuasa dari Tuhan Yesus. Dalam Lukas 4 ayat 13 firman Tuhan berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, pencobaan saudaraku terhadap Tuhan Yesus di padang gurun, ia mundur atau iblis mundur daripadanya, daripada Tuhan, dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang baik, menunggu kesempatan saudaraku untuk menggoda atau menjatuhkan lagi saudaraku ya. Jadi saat Tuhan Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun dengan kuasanya, si iblis diusir saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata si iblis itu mundur dari Tuhan Yesus, tetapi si iblis menunggu waktu yang baik. Tidak lain adalah untuk mencari kesempatan lagi, menggoda dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah saudaraku, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa si iblis tidak akan pernah terdiam, tidak akan pernah tertidur. Saudaraku, untuk apa? Menggoda dan mencari kesempatan menjatuhkan orang-orang percaya. Di dalam intimidasinya, di dalam kuasanya saudaraku. Supaya apa? Supaya manusia hidup dalam dosa, dalam kebobrokan moral, kenajisan saudaraku ya. Hidup dalam kejahatan dan hidup melawan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, malas beribadah kepada Tuhan, malas berdoa kepada Tuhan, tidak mau bertobat. Itulah target iblis saudaraku. Dan akhirnya dia ingin supaya semua manusia menderita mati, masuk neraka. Nah saudaraku, kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita harus sadar kata firman Tuhan dan berjaga-jaga. Untuk apa? Dapat menang melawan tipu muslihat dari si iblis yang ingin menjatuhkan kita. Tetapi saat kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti menang. Amin ya. Nah saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan saya ingin membagikan 3 kebenaran pada saat ini. Bagaimana kita tetap sadar dan berjaga-jaga untuk dapat menang melawan tipu muslihat si iblis. Yang pertama saudaraku, dengan kuasa Tuhan Yesus kita harus melawan dan mengusir si iblis ya. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10 saudaraku ya, ayat yang familiar ini saya baca lagi. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia, lawanlah iblis saudaraku dengan iman yang teguh di dalam Yesus pastinya ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah saudaraku yang kita sembah dalam nama Yesus, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, mengokohkan kita saudaraku, sesudah kamu atau sesudah kita menderita seketika lamanya. Kemudian dalam Matius 4 ayat 10 dan 11 berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia, kepada Allah sajalah engkau harus berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah saudaraku, di dalam ayat-ayat ini kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus diajar. Untuk apa? Berani melawan iblis, mengusir iblis dengan iman yang teguh dengan kuasa Tuhan Yesus. Bukannya kompromi ya, atau memberikan sesajen, atau bahkan kita tunduk kepada iblis. Jangan saudaraku, lawan dia. Dengan kuasa Yesus maka Tuhan Yesus akan melengkapi, meneguhkan, mengokohkan kita ya, serta iblis pastinya akan pergi dari kita. Kebenaran yang kedua saudaraku, sadar dan berjaga-jaga untuk dapat menang melawan tipu muslihat si iblis adalah jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menggoda kehidupan kita hidup dalam dosa saudaraku. Efesus 4 ayat 26 sampai 31 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudaraku, kebenaran yang kedua bagaimana melawan iblis, menang melawan iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menjatuhkan kita kembali ke dalam dosa. Karena itu kita saudaraku ya, kita harus sungguh-sungguh berserah, bersandar kepada Tuhan Yesus, berpegang kepada kebenaran firman-Nya, dan buang segala kebiasaan buruk seperti kemarahan, mencuri, saudaraku, berkata-kata kotor, mendukakan Roh Kudus, malas beribadah, malas berdoa, atau malas membaca firman Tuhan dan sebagainya. Jangan beri kesempatan kepada iblis juga dengan apa saudaraku? Menyimpan kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, fitnah, dan juga segala macam saudaraku kejahatan. Termasuk apa? Dosa seksual, dosa penyembahan berhala, serta sihir. Semua sampah-sampah dosa itu harus dibuang saudaraku, supaya kita jangan jatuh ke dalam kuasa iblis. Jadi saat kita membuang semua sampah-sampah dosa itu, kita dapat hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Percayalah saudaraku. Haleluya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku yang boleh kita pelajari pada saat ini, sadar dan berjaga-jaga untuk menang melawan tipu muslihat si iblis adalah dengan apa? Senantiasa memohon perlindungan dari Tuhan Yesus. Ini penting sekali saudara. Pengalaman dari pemazmur, Mazmur 91 ayat 9 sampai 11 berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Maksudnya adalah Tuhan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah saudaraku termasuk dari iblis tidak akan mendekat kepada kemahmu atau rumahmu. Kenapa? Sebab malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Jadi inilah kesaksian dari pemazmur. Dia memohon perlindungan, penjagaan dari Tuhan yang maha tinggi. Maka saudaraku, orang-orang percaya akan dipenuhi dengan apa? Keteduhan hadirat Tuhan. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Tulah saudara, kutuk dari iblis tidak akan menimpa kita. Niat jahat si iblis tidak akan menimpa kita. Kenapa? Karena malaikat-malaikat Tuhan akan dikirim, akan disuruh oleh Tuhan menjagai kita, menolong kita, melindungi kita saudaraku yang memohon perlindungan dari Tuhan. Amin ya. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tidak pernah tertidur, terlelap untuk menjaga kita. Dia bisa mengirim malaikat-malaikatnya saudara untuk melindungi kita. Orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang sungguh-sungguh bersandar saudaraku,
ya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada jimat-jimat, bukan kepada ilmu-ilmu, bukan kepada orang pintar atau siapapun, tetapi yang bersandar kepada Tuhan Yesus, dijagai, dilindungi supaya jangan digoda, diintimidasi oleh si iblis yang jahat yang ingin saudaraku menjatuhkan kita. Maka dari itu saudaraku, mari kita bertobat bila masih ada dosa, bila ada kenajisan, bila kita belum setia kepada Tuhan Yesus, datanglah saudaraku pada Tuhan Yesus. Mungkin kita seorang bapak, seorang ibu, atau seorang anak, atau kaum muda remaja. Mari saudaraku, sudah tinggalkan dosa, tinggalkan perdukunan, jimat-jimat, kuasa iblis, kuasanya tinggalkan. Datang kepada Tuhan Yesus dan kita akan diberkati, dilindungi, diselamatkan. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang boleh kita pelajari saudaraku. Bagaimana kita dapat sadar dan berjaga-jaga untuk dapat menang melawan tipu muslihat si iblis. Yang pertama saudaraku, dengan kuasa Tuhan Yesus kita harus melawan dan mengusir si iblis. Yang kedua, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menggoda kita hidup dalam dosa, kenajisan dan kekotoran. Yang keempat, kita harus senantiasa memohon perlindungan dari Tuhan Yesus, supaya Tuhan melindungi kita, menjagai kita, bahkan mengirim malaikatnya saudaraku untuk melindungi kita dari si jahat, si iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 saya bacakan lagi. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau mengajar kami, supaya bersama Engkau kami melawan iblis, mengusir iblis dalam nama Yesus. Maka hidup kami diberkati, dilindungi oleh Tuhan, dan kami mohon perlindungan dari Engkau. Dan Engkau akan mengirim perlindungan-Mu, Engkau mengirim malaikat-malaikat menjagai hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah, dan kami memohon perlindungan Engkau dari setiap kuasa si iblis yang ingin menjatuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.